Sejarah Perang Gerilya di Wilayah Dayak Besar, Kalimantan melawan Belanda, Nica, Episode 1. 47 di satu gubuk di sebuah ladang di tengah hutan. Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya tidak hanya melukai perasaan hati masyarakat Jawa Timur saja namun menggugah semangat juang seluruh bangsa Indonesia sampai ke pelosok sekalipun, tidak terkecuali di Kalimantan. Pada tanggal 19 Desember 1945, Peter K. Sawong bersama Yem Nahan, Sikur Patus, Timerman Brahim, sepakat membentuk YP3, Gerakan Pelopor Penegak Proklamasi, di Jalan Kalimantan Banjarmasin di rumah Yem Nahan. YP3 ini terus disebarluaskan ke daerah pedalaman secara rahasia, mulai dari desa Jangkang Kapuas disambut baik oleh David Mangkutarung, demikian pula sambutan Demang Tueng dan Demang Mika B. Silai yang mengganti Demang Tueng di Sungai Hanyo, kemudian menjalar ke Kuala Kurun. Sesampai di Kuala Kurun, Peter K. Sawong bertemu rombongan ekspedisi BPRI, Badan Pertahanan Rakyat Indonesia, dari Tuban, Jawa Timur pada tanggal 20 Desember 1945. BPRI adalah Badan Pertahanan Rakyat Indonesia yang didirikan Bung Tomo bertujuan untuk mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945 atau kemerdekaan Indonesia. YP3 yang dibentuk di Banjarmasin dilebur masuk BPRI dan pimpinannya dipercayakan kepada Kolonel Peter K. Sawong. BPRI ini mendapat sambutan dan dukungan oleh masyarakat di pedalaman juga tokoh-tokoh politik Mahir Mahar, A. Sinaga, C. Louran, Edward Kamis, Otto Brahim, Mangkin Handuran, Waldenar Narang dan tokoh bersenjata seperti Muhammad Yunus, Atak Billah, Ahmad Benyamin Amei, Batara Linggar, I. Penas Ngampun, Timerman Brahim, Yem Nahan, Hamsan, Haji Usman, Adi Suryadi. Pada tanggal 15 Desember 1947 diadakan rapat rahasia di rumah Pendeta Christian Sawong di Tewah yang dihadiri oleh tokoh-tokoh seperjuangan dan terpercaya, di antaranya adalah Ibung Bangas, Anang Aini, Tueng, Apet, Tumon, Sili Rasat, Siang Hinting, Samudin Aman, Sangyak Bangas, Polka Sawong, Godfried K. Sawong, Japar DC, Itakri, Tuai Umar, Ahmad Kenan, Dinal Bundong, Manan Bundong, Frederick Sion Jantan, Mangkin Nyagun, Set Iabar, Ahmad Dima, Dilin Lasri, Demang Kong Murai, Demang Salome. Tundan, Yosep Tundan, Karel Tundan, Wilye Dugau, Luthan Bangan. Agustinus Tundan, Sungket Narang. Herika Sawong, Ijam Aman, Rumba, Anang Yunan, Mujtar, Sabran, Lalim, Amati Ali, Hiskia Undau, Anang Balanai, Deong Tahak, dan beberapa pelopor wanita antara lain Amanda K. Sawong, Siti Makmur, Umik Kamis. Dalam rapat tersebut memutuskan bahwa BPRI diubah namanya menjadi GRRI, Gerakan Revolusi Rakyat Indonesia, yang akan diproklamasikan pada tanggal 19 Desember 1947, jam 24.00 dan markasnya berkedudukan di Bukit Ngalangkang Tewah, yang dijuluki Markas Alam Gaib. Pada malam itu juga seluruh anggota GRRI mengucap sumpah janji setia dan tidak akan tunduk kepada pemerintah Nica, dan selaku rakyat Indonesia tunduk kepada pemerintahan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, serta mengucapkan sumpah janji mempertahankan keberadaan dan kedaulatan Republik Indonesia di seluruh Nusantara Indonesia sampai tetes darah yang terakhir. Pada tanggal 12 Desember 1949, kesatuan-kesatuan bersenjata GRRI, BPRI dan Tentara Rakyat Indonesia di seluruh wilayah Dayak Besar diresmikan menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Akan tetapi sebagian dari anggota kesatuan tersebut di atas tidak bersedia aktif menjadi tentara.
Tanggal 21 Juli 1946 diadakan rapat yang dihadiri sekitar 20 orang, tujuannya adalah membentuk organisasi perlawanan terhadap Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali. Organisasi itu diberi nama Gerakan Revolusi Rakyat Indonesia, atau disebut juga Alam Gaib karena lokasi markasnya selalu berpindah-pindah. Pada tanggal 21 Maret 1947 badan-badan pejuang seperti IP3, Laskar Kilat, Laskar Merah Putih, Katraco dan lain-lain melebur menjadi satu badan perjuangan yaitu GRRI. Tanggal 20 Desember 1948 dilaksanakan proklamasi GRRI. Setelah gencatan senjata GRRI diresmikan menjadi anggota TNI. Kemudian Kolonel Peter K. Sawong membacakan naskah teks proklamasi 17 Agustus 1945 yang diteruskan dengan pembacaan proklamasi pemerintahan GRRI yang berbunyi. Proklamasi Merdeka atas nama seluruh gerakan perjuangan bersenjata. Demi proklamasi 17 Agustus 1945 di daerah Dayak Besar. Seluruh rakyat dan partai, pejabat dan petugas nikah yang pro-Republik Indonesia, dengan ini dinyatakan berdirinya Pemerintahan Gerakan Revolusi Rakyat Indonesia, GRRI. Bukit Ngalangkang, Dayak Besar, yang wilayah dan kekuasaannya meliputi seluruh daerah Dewan Dayak Nika. Perjuangan akan dilakukan hingga tetes darah. Yang penghabisan sampai Indonesia merdeka. Tewah, 20 Desember 1948. Panglima Markas Besar Tentara GRRI. Bukit Ngalangkang Dayak Besar. TTD. Peter K. Sawong. Kolonel GRRI. Setelah pembacaan teks proklamasi GRRI kemudian dilanjutkan dengan pidato yang disampaikan oleh Ambri Lihi dan Anang Aini untuk menjelaskan arti dan tujuan dari proklamasi GRRI 20 Desember 1948 sebagai tonggak sejarah bagi kaum pergerakan di daerah Dewan Dayak Besar. Kemudian Peter K. Sawong menjelaskan langkah-langkah yang akan ditempuh GRRI serta resiko yang akan terjadi. Pidato itu ditutup dengan pertanyaan yang ditujukan peserta upacara tentang kesanggupan mereka, dan dijawab dengan sanggup, oleh peserta yang hadir. Pada pucuk pimpinan GRRI terdapat antara lain Peter K. Sawong, Ibung Bangas, Samudin Aman, Haji Oeman bin Haji Dukarim dan Adonis Samad. Sebagai Panglima GRRI adalah Peter Sawong, Wakil Ibung Bangas dan sebagai Kepala Staf Adonis Samad. Daerah yang sempat dibentuk pemerintahan sipil GRRI adalah untuk Kahayan diangkat GT Binti sebagai kepala daerah. Untuk Katingan diangkat sebagai kepala daerah berkedudukan di Tumbang Samba adalah Basuni Mandar. Kedua orang tersebut adalah pejabat Pamongpraja lulusan Osvia Makassar tahun 1940-an dan 1930-an. GRRI telah menyebar hampir di semua pelosok pedalaman daerah Dayak Besar seperti di pedalaman Kahayan sendiri, Kapuas, Barito, Katingan dan Seruyan. Pada pertengahan 1949 di Tumbang Samba telah didirikan markas GRRI. GRRI juga mengeluarkan maklumat yang dikeluarkan oleh Panglima Gerilya Markas Besar Tentara GRRI. Isi maklumat itu adalah 1. Memerintahkan kepada seluruh pasukan untuk menyerahkan semua senjatanya kepada tentara GRRI paling lambat tanggal 19 Desember 1948. 2. GRRI memegang kekuasaan terhadap pemerintahan Dayak Besar, atau pemerintahan bentukan Nica. 3. Tentara GRRI selalu dalam keadaan siap tempur untuk menghadapi Nica atau pendukung Nica. Untuk melengkapi persenjataan, selain senjata dumduman, dirasa perlu untuk memiliki granat. Pada pertengahan tahun 1948 datanglah seorang pendeta berkebangsaan Selandia Baru ke Tewah. Pendeta ini mengajarkan cara membuat granat secara sederhana yang disebut granat burung. Granat burung adalah granat yang kulit luarnya terbuat dari kaleng minyak tanah yang disolder berbentuk buah mangga. Permukaannya dari kepala paku, sebagai pemicu ledakan. Ekornya berbaling-baling untuk meluruskan arah jalannya. Isinya beling porselin dan pecahan kuali besi serta potongan rotan yang
digoreng tanpa minyak dan dicampur belerang. Percobaan dilakukan dengan sasaran gedung sekolah rakyat dengan hasil